Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok sejarah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan pertama, bagaimana akhir nasib dari sang pahlawan Supriyadi? Di sini menurut pendapat paling umum yang dianut oleh sebagian besar kerabat yang sudah rekan peneliti pemberontakan kita, ia tewas dalam pertempuran di lereng Gunung Turut pada 14 Februari 1945. Pertanyaan kedua, bagaimana respon pemerintah terhadap pemberontakan PT Hibita? Pemerintahan pendudukan Jepang merespon pemberontakan PT Hibita dengan tindakan represif, yaitu mereka mengirim pasukan militer untuk melakukan pemberontakan, menangkap, menyiksa, dan mengeksekusi banyak anggota PT yang terlibat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemberontakan ini tidak menyebar dan mempertahankan kontrol mereka atas wilayah tersebut. Pertanyaan ketiga, apa dampak pembentukan peta terhadap dinamika politik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan? Pembentukan peta selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia berdampak pada yang pertama, penciptaan identitas nasional, memperkuat rasa kesatuan dan identitas nasional dengan batas geografis yang jelas. Yang kedua, legitimasi internasional, membantu Indonesia internasional dan dukungan diplomatik dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, pengorganisasian militer dan administrasi, memungkinkan penempatan strategis pasukan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Yang keempat, perjuangan diplomatik, berperan dalam negosiasi dengan Belanda seperti dalam perjanjian Linggarjati dan Grenville. Yang terakhir, yang kelima, konflik wilayah, menyebabkan konflik di daerah-daerah yang diklaim oleh berbagai pihak, mempengaruhi dinamika politik lokal dan nasional. Selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan peran ideologi nasionalisme dalam memotivasi anggota PETA untuk melawan penjajah Jepang, serta bagaimana hal ini tercermin dalam nilai-nilai dari tujuan gerakan tersebut. Jawabannya, ideologi nasionalisme memainkan peran penting dalam memotivasi anggota pembela tanah air atau PETA untuk melawan penjajah Jepang. PETA yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 sebagai pasukan militer pribumi di Indonesia pada awalnya dimaksudkan untuk membantu Jepang mempertahankan wilayah dari sekutu. Namun seiring berjalannya waktu, banyak anggota PETA yang mulai melihat kesempatan ini sebagai sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, motivasi nasionalisme. Terdapat dua poin. Yang pertama, poin A, kesadaran nasional. Anggota PETA memiliki kesadaran nasional yang kuat dan melihat pendudukan Jepang sebagai kelanjutan dari kolonialisme yang menindas. Nasionalisme mereka ditandai dengan keinginan untuk bebas dari segala bentuk penjajahan, termasuk Jepang. Poin B, kesatuan dan identitas nasional. Ideologi nasionalisme menekankan pentingnya persatuan dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Para anggota PETA termotivasi oleh gagasan bahwa mereka bukan hanya sekumpulan individu, melainkan bagian dari satu bangsa yang harus bersatu untuk melawan penjajah demi mencapai kemerdekaan. Yang kedua, cerminan dalam tujuan gerakan. Terdapat 3 poin. Poin A, perjuangan kemerdekaan. Tujuan utama gerakan yang dipicu oleh nasionalisme adalah kemerdekaan Indonesia. Anggota PETA melihat pelatihan militer mereka sebagai persiapan untuk melawan penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia. Poin B, kemandirian dan keberanian. Nilai-nilai keberanian dan kemandirian tercermin dalam aksi-aksi mereka melawan Jepang. Baik anggota PETA yang akhirnya memberontak terhadap Jepang menunjukkan bahwa mereka siap mengambil resiko besar demi tujuan nasional. Poin C, keadilan dan kedaulatan. Ideologi nasionalisme dalam PETA juga menekankan pentingnya keadilan dan kedaulatan. Mereka berjuang untuk menciptakan negara yang adil dan merdeka, di mana rakyat Indonesia bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Mengapa perlawanan PETA memiliki peran yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Menurut saya, perlawanan PETA atau pembela tanah air ini memiliki peran yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, beberapa alasan utama. Yang pertama ada pembentukan kader militer. Nah, anggota PETA ini menjadi kader militer yang nantinya membentuk inti Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan mereka berpengalaman dalam taktik serta strategi perang, sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan dan
organisasi. Perlawanan itu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang kemudian menjadi pemimpin militer atau sipil Indonesia seperti Supiyadi dan Sudirman. Mereka mampu mengorganisir perlawanan yang terkoordinasi dan efektif. Serta yang terakhir adalah jaringan dan logistik. Perlawanan PETA membangun jaringan logistik dan komunikasi yang digunakan dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka menguasai daerah-daerah strategis yang kemudian menjadi basis pertahanan dan serangan. Secara keseluruhan, perlawanan PETA merupakan fondasi yang penting dalam membangun kekuatan militer dan semangat juang yang diperlukan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Bagaimana PETA merancang strategi dan taktik militer mereka untuk menghadapi kemungkinan serangan dari sekutu? Jelaskan dengan memberikan contoh konkret dari peristiwa sejarah. Peta strategi dan taktik militer seringkali melibatkan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan musuh, serta penyelesaian berdasarkan kondisi, medan dan sumber daya yang tersedia. Contoh konkret dari sejarah adalah strategi yang diterapkan oleh Jenderal TNI Sudirman selama perang kemerdekaan Indonesia, terutama dalam menghadapi serangan dari pasukan Belanda. Sudirman menggunakan strategi gerilya yang melibatkan serangan mendadak, penggunaan medan yang sulit dijangkau dan mobilitas tinggi untuk menghindari pasukan Belanda yang jauh lebih besar dan dilengkapi persenjataan modern. Taktik ini membantu pasukan Indonesia mempertahankan kemerdekaan mereka meskipun menghadapi tekanan dari pasukan Belanda yang lebih kuat. Dengan mengandalkan kecepatan dan ketahanan, pasukan Indonesia berhasil memenangkan serangkaian pertempuran penting seperti pertempuran Ambarawa dan pertempuran Surabaya. Bagaimana pemberontakan ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan Jepang dan aspirasi kemerdekaan Indonesia, dan apa juga dalam jangka panjang pemberontakan ini terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dampak jangka panjang pemberontakan ini terdapat pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan ini memberikan dorongan bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak puas dengan penjajahan Jepang dan ingin merdeka. Yang kedua, pemberontakan ini juga memperkuat semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia dan memicu perjuangan bersenjata lainnya untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, pemberontakan ini juga mempengaruhi kebijakan pemerintah Jepang yang akhirnya mengakui kemandirian politik Indonesia dan menghentikan penjajahan mereka di wilayah tersebut. 4. Dalam jangka panjang, pemberontakan ini membantu mempercepat proses kemerdekaan Indonesia dan membentuk dasar-dasar negara yang merdeka. Namun penting untuk diingat bahwa dampak jangka panjang dari pemberontakan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sejarah dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wah, bisa. Perkenalkan, saya Milan Vinesa Ranti dari kelompok 4 dan saya akan menjawab soal yaitu siapa yang memimpin pasukan Jepang dalam menumpas pemberontakan PETA di Blitar dan jelaskan apa perannya. Jawabannya adalah Jenderal Hitoshi Imamura memimpin pasukan Jepang dalam menumpas pemberontakan PETA di Blitar. Perannya adalah sebagai komandan tertinggi dalam operasi tersebut, memimpin strategi militer dan pengambilan keputusan untuk menekan pemberontakan tersebut. Perkenalkan, saya Marsha, absen 20. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6 yaitu bagaimana pengalaman militer yang diperoleh dari PETA membantu dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan akhirnya Tentara Nasional Indonesia. Jadi yang pertama, penggunaan PETA untuk perencanaan strategis. Pengalaman militer dalam penggunaan PETA membantu dalam perencanaan strategis. PETA memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang topografi, jalan, sungai, dan objek lainnya yang relevan. Ini membantu dalam merencanakan rute, posisi pertahanan, dan strategi penempatan pasukan. Yang kedua, identifikasi titik-titik penting. PETA memungkinkan pengidentifikasian titik-titik penting seperti posisi pertahanan, jalur logistik, dan titik-titik strategis lainnya. Informasi ini sangat penting untuk pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia.
Yang ketiga, pemantauan pergerakan lawan. Penggunaan peta juga membantu dalam pemantauan pergerakan lawan dengan memahami posisi dan pergerakan lawan melalui peta. Tentara dapat merencanakan tindakan yang tepat untuk menghadapi ancamannya. Yang keempat, pemilihan lokasi strategis. Pemilihan lokasi strategis seperti basis militer atau posisi pertahanan dapat dilakukan dengan bantuan peta. Informasi ini sangat penting untuk pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia. Kelima, komunikasi efektif. Penggunaan peta juga meningkatkan komunikasi antar anggota tim militer. Dengan pemahaman yang sama tentang informasi yang disajikan pada peta, komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keenam, pendidikan tentara. Pengalaman militer dalam penggunaan peta juga berperan dalam pendidikan Tentara Keamanan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia. Pendidikan ini mencakup penggunaan dalam situasi lapangan serta penggunaan di lingkungan perkotaan. Dan yang terakhir adalah reformasi militer modern. Penggunaan teknologi terkini seperti satelit dan sistem navigasi global atau GPS telah memperluas kemampuan penggunaan peta di kalangan militer modern, termasuk pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dan Tentara Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Syaputra Abdullah. Apa yang melatar belakangi munculnya pemberontakan peta di Blitar dan siapakah tokohnya? Terjadinya pemberontakan di mana-mana, salah satunya adalah peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan ini terjadi karena keadaan masyarakat yang cukup menderita karena persoalan Romusa, kejaman mempentai, serta tindakan pemerintah Jepang yang merugikan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.